Terima kasih ya Bapa. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Kami bersyukur buat semua hal yang kau kerjakan, yang kami bisa lihat maupun kami gak bisa lihat. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Oh Tuhan baik, oh Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik, oh sungguh Tuhan baik. Shalom, salam sejahtera Bapak dan Ibu Jemaat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati kita, kita mau ajak segenap keluarga kita, kerabat kita. Kita mau mengalami lawatan dari kasih dan kuasa Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami boleh berada dalam keadaan yang baik Tuhan. Kau sudah memberikan pada kami kesehatan, Kau sudah memberkati kami Tuhan. Kau sudah mencukupkan Tuhan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau beribadah Tuhan kepadamu Tuhan. Biarlah kami mulai Tuhan bersama Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita mau berdoa, kita percaya tahun ini Tuhan mau memberikan kebebasan bagi jemaat ini. Amin. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala
inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi kita mau katakan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Amin. Percaya kepadamu Tuhan, Kau akan memulihkan kehidupan kami. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya. Kita mau angkat hati kita, kita mau menyembah-Nya. Haleluya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya. Jemaat di rumah masing-masing yang dikasihi Tuhan, pemirsa sekalian dimanapun juga Anda berada yang juga dikasihi oleh Tuhan. Baiklah, sebelum kita akan bersama-sama masuk dalam firman Tuhan, lebih dulu kita akan berdoa. Tuhan pemilik hidup kami, Tuhan pemilik langit bumi ini, pada Tuhan kami bergantung segala-galanya. Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami suka mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kasih sayang Tuhan yang tak bertepi, kasih sayang Tuhan yang begitu limpah dicurahkan atas kita sekalian. Adapun pokok renungan firman Tuhan pada pagi hari ini
tema firman Tuhan pada pagi hari ini, menjadi putih seperti salju, itu 1 Romawi yang pertama, menjadi putih seperti salju. Kita nanti baca itu landasannya, ayatnya ada di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat 18. Dan 2 Romawi, menjadi lebih putih dari salju, ya. Menjadi lebih putih dari salju. Itu mengambil landasan dari Mazmur 51, kitab Mazmur 51 ayat yang ke-9, ya. Puji Tuhan. 2 ayat ini kalau kita mau bandingkan, perhatikan, tidak cukup Alkitab itu, kitab suci ini menghadirkan kalimat menjadi putih seperti salju. Tidak cukup. Tapi Alkitab menambahkan untuk membandingkan, ada kalimat yang berbunyi menjadi lebih putih dari salju. Ya, menjadi lebih putih dari salju. Jika menjadi putih seperti salju cukup, tidak Tuhan menambahkan menjadi lebih putih dari salju. Kita perlu bisa merenung mengapa Alkitab ini memberitakan kepada kita menjadi putih seperti salju, menjadi lebih putih dari salju. Saya bacakan lebih dulu dari 1 Romawi, Yesaya 1 ayat 18, bunyinya demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Saya masuk dalam pendahuluan lebih dulu, ya, sebelum masuk bagian yang pertama dan kedua. Putih seperti salju kalau kita berperkara dengan Tuhan. Putih seperti salju berbeda dengan putih seperti ketumbar. Dalam kitab Keluaran 16 ayat 31 dikatakan, umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Bangsa Israel mengenal betul apa artinya mana. Itulah makanan, roti malaikat. Roti yang turun dari sorga yang diberikan Tuhan, roti malaikat yang turun dari langit yang Tuhan berikan. Mereka tidak asing dengan warna dari mana, itu warnanya putih seperti ketumbar. Tetapi putih seperti salju itu lebih putih dari putih ketumbar, ya. Putihnya salju jika dibandingkan dengan putihnya ketumbar, salju putihnya lebih putih dari ketumbar. Coba kita akan lihat, ya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Jika kita berperkara dengan Tuhan, ada perubahan warna kehidupan. Dari merah kirmisi menjadi putih seperti salju. Warna kirmisi mengingatkan kita pada tabernakel atau tata ibadah pada zaman Musa. Itu warna dari kain yang ada, korden, kain yang ada pada pintu gerbang, kain yang ada pada pintu kemah, kain yang ada pada pintu tirai, juga langit-langit daripada tudung. Tudung tabernakel itu juga punya warna. Ada warna kirmisi, ada warna ungu, ada warna biru, ada warna putih, ya. Salah satu dari warna-warna itu adalah warna kirmisi. Warna kirmisi pada tabernakel Musa mengingatkan Israel tentang dosamu merah seperti kirmisi. Setiap kali umat Israel beribadah di tabernakel, imam-imam melayani di ruangan kudus, dan setahun sekali imam besar masuk ruang Maha Kudus, Tuhan ingatkan dosamu seperti kirmisi, ya. Coba kita mau amati dosamu seperti kirmisi. Gambaran apa yang kita bisa lihat dari ayat ini, ya? Dosamu, kata
kitab Nabi Yeremia 5 ayat 25, kitab Nabi Yeremia ayat 25, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Saya ulangi ya. Dosamu menghambat yang baik daripadamu. Kalau kita berperkara dengan Tuhan, Tuhan mengubahkan merah kirmisi menjadi putih seperti salju. Berarti tidak lagi dosamu menghambat yang baik daripadamu. Yang baik itu datang atas kita. Tuhan yang baik itu mendatangkan hal-hal yang baik atas kita. Tetapi itu terhambat katanya. Terhambat oleh dosamu yang seperti merah kirmisi itu. Yeremia 5 ayat 20 tadi, dosamu dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Kalau dosamu seperti merah kirmisi itu diampuni, tidak lagi dosamu menghambat yang baik. Tetapi kita boleh alami yang baik itu tiba sampai dalam kehidupan kita. Berperkara dengan Tuhan sehingga dosamu yang merah seperti kirmisi itu menjadi putih seperti salju. Dalam Alkitab bahasa Inggris, kata berperkara itu menggunakan pikiran yang sehat. Jadi berperkara dengan Tuhan, ya, demikian firman Tuhan, itu menggunakan pikiran yang sehat. Sampai kita pada 2 Romawi sekarang. Coba kita mau perhatikan baik-baik. Menjadi lebih putih dari salju. Tadi menjadi putih seperti salju. Jika kita berperkara dengan Tuhan, dosamu seperti merah kirmisi akan putih seperti salju, ya. Tapi sekarang menjadi lebih putih dari salju. Ini menarik, ya. Mazmur 51, Mazmur Fatsal 51 ayat 9 bagian B. Bunyinya demikian, ya, bagian B. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju, ya. Tadi putih seperti salju. Sekarang Mazmur 51 ayat 9 ini, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Usaha Tuhan untuk membasuh aku, membasuh kita, saya, Anda sekalian, agar kita menjadi lebih putih dari salju. Itu usaha Tuhan. Basuhlah aku, ada satu permohonan. Ya. Mengapa kitab suci menghadirkan kalimat menjadi putih seperti salju, kemudian berlanjut menjadi lebih putih dari salju? Pertanyaan ini penting artinya bagi kita. Jika kita cermat, jika kita teliti baca kitab suci, 2 kalimat ini akan kita pahami dengan baik. Apakah tidak cukup putih seperti salju? Apakah tidak cukup putih seperti salju saja? Tidak, ya. Ada yang lebih putih dari salju. Jika menjadi putih seperti salju sudah cukup, maka kitab suci Tuhan tidak menghadirkan kata menjadi lebih putih dari salju. Di sini kita membutuhkan penyingkapan firman, penyingkapan rahasia firman, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Kristus. Hanya Kristus yang menyingkapkan firman. Menjadi putih seperti salju itu penting. Menjadi lebih putih dari salju itu lebih penting. Itu sangat penting. Mengapa? Coba kita mau lihat, ya. Kusta juga putih seperti salju. Nah ini menariknya Alkitab, unik dan menariknya kitab suci itu mengungkapkan kusta juga putih seperti salju. Gehazi alami itu, ya. Dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 27, Gehazi putih seperti salju, kena kusta dia. Miriam juga putih seperti salju dalam Bilangan 12 ayat 10. Musa juga dalam kitab Keluaran 4 ayat yang ke-6. Kalau saja, ya,
Coba saya mau ulangi kalimat ini penting. Kalau saja Tuhan tidak menghadirkan kalimat menjadi lebih putih, tekanan saya pada lebih putih dari salju, kita bisa berpikir putih seperti salju atau kusta. Itu cukup. Tetapi tidak ada satu ayat pun dalam kitab suci yang menulis lebih putih dari salju itu kusta. Kalau cuma putih seperti salju, kusta juga putih seperti salju. Tapi tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang katakan lebih putih dari salju itu kusta. Nah, di sini kita mesti bisa belajar Alkitab itu begitu menarik, begitu luar biasa. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Pertanyaannya sekarang, ada rahasia apa di balik kata dibasuh? Ya, basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Dibasuh dengan apa? Begitu ya. Ibrani pasal 10 ayat 22 bagian B. Bunyinya demikian. Tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya. Tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita tidak berpikir tubuh ini hanya yang kelihatan dari luar, ya, yang kita beri pakaian bagus, yang kita taruh cincin, yang kita taruh kalung di tubuh ini, ya, yang terlihat dengan pakaian yang bagus. Tapi jika Alkitab mengungkapkan tentang tubuh kita, di dalam tubuh kita ini diam jiwa dan roh. Jiwa itu ada di dalam darah. Kalau tubuh ini kehabisan darah, jiwanya melayang, gitu dikatakan ya. Tubuh itu akan mati dan rohnya kembali kepada Tuhan. Tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Penting sekali untuk kita perhatikan. Perlu kita perhatikan dan bedakan dibasuh dengan air dan dibasuh dengan air yang murni. Itu jelas berbeda ya. Dibasuh dengan air dan dibasuh dengan air yang murni. Dalam Yeskiel 16 ayat 4 tentang Yerusalem, ya, kelahiranmu disebut kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Nah itu, dibasuh dengan air supaya bersih, ada ayatnya ya. Dibasuh dengan air supaya bersih, dibasuh dengan air yang murni supaya lebih putih dari salju. Coba kita mau renungkan sedikit ya. Tidak terlalu sukar apabila hati kita penuh kerinduan akan firman Tuhan. Dibasuh dengan air supaya bersih ya. Jangan kita berhubungan dengan hal-hal yang kotor. Iblis itu selalu berada di area yang kotor. Dia mencoba memasukkan pikiran kotor, pembicaraan-pembicaraan kotor. Dia berusaha untuk mengarahkan kaki kita ke tempat-tempat yang kotor. Dan iblis selalu berkaitan dan berhubungan dengan hal-hal yang kotor. Tetapi kita dibasuh dengan air supaya bersih. Nah itu ya, itu baru dengan air ya. Tapi dibasuh dengan air yang murni itu supaya lebih putih dari salju. Bersih karena dibasuh dengan air, ini air biasa ya. Tapi lebih putih dari salju karena dibasuh dengan air yang murni. Jadi kesimpulannya adalah nilai rohani dibasuh dengan air yang murni, dibasuh dengan air yang murni menjadi lebih putih dari salju, itu lebih tinggi nilainya dari bersih. Oh, puji nama Tuhan. Kita mau membiasakan diri kita dibasuh dengan air supaya bersih ya. Bersih di pikiran, bersih di hati, bersih di pembicaraan. Langkah-langkah kita juga bersih ya. Semua hidup dalam bersih. Ya, tidak bersinggungan dengan hal-hal yang kotor, tidak berhubungan dengan hal-hal yang kotor. Menjaga
diri bersih dan tetap bersih ya. Tuhan mau tolong kita kiranya ini. Perlu dibasuh dengan air supaya bersih, tapi lebih perlu dibasuh dengan air yang murni supaya lebih putih dari salju ya. Putih seperti salju. Itu karena dosamu yang merah seperti kirmisi sudah diampuni Tuhan, berperkara dengan Tuhan, tapi menjadi lebih putih dari salju. Ini jauh lebih menarik ya, jauh lebih penting ya. Dalam Imamat pasal 1 ayat 9 tentang korban bakaran disebutkan isi perut dan betisnya haruslah dibasuh dengan air. Dibasuh dengan air. Tidak disebut dibasuh dengan air yang murni loh. Tidak ya. Isi perut dari korban bakaran itu, baik itu korban bakaran daripada lembu atau korban bakaran dari domba, atau korban bakaran daripada burung merpati atau anak burung merpati ya, itu semua korban bakaran. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan Tuhan. Nah itu saudara ya, berhubungan dengan dibasuh dengan air itu baru menyenangkan bagi Tuhan ya. Tapi dibasuh dengan air yang murni menjadi lebih putih dari salju, berarti ada sesuatu yang lebih daripada menyenangkan bagi Tuhan. Apakah itu ya? Sesuatu yang lebih dari menyenangkan bagi Tuhan ya. Saya berpikir antara lain ya, antara lain masih banyak, mungkin kita bisa menemukan itu dalam kitab suci masih banyak, tapi salah satu di antaranya yang lain, adakah Tuhan hatinya disenangkan oleh kita, menyenangkan bagi Tuhan, baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban bakaran itu korban yang dibasuh dengan air ya, isi perut dan perutnya. Tetapi lebih dari menyenangkan akan Tuhan, barangkali menurut hemat saya kita boleh berpikir kita menjadi kebanggaan Tuhan ya. Tuhan membanggakan kita. Kita menyenangkan Tuhan, kita membuat Tuhan bangga. Dia ingin membanggakan saya dan saudara di hadapan malaikat-malaikatnya. Kalau kedapatan kehidupan kita ini sungguh-sungguh dibasuh dengan air yang murni sehingga lebih putih dari salju, Tuhan bisa banggakan kita di hadapan malaikat-malaikatnya di sorga. Dikatakan, kamu lihat si A, si B ya. Coba kamu lihat betapa hidupnya bersih, dibasuh dengan air, menyenangkan Tuhan. Betapa hidupnya dibasuh dengan air yang murni ya. Itu sesuatu yang dibanggakan oleh Tuhan. Tidak percuma aku mati baginya. Tidak percuma aku di Golgota tumpahkan darahku, disengsara, diperlakukan semau-maunya. Sebab dia tahu menghargai hidup yang bersih, tahu apa artinya menyenangkan bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran, juga tahu dan memberi dirinya dibasuh dengan air yang murni. Basuhlah aku dengan air yang murni. Tuhan punya kerinduan untuk mau membasuh kita. Saya tidak bisa bayangkan, andai kata Tuhan tidak peduli, andai kata Tuhan tidak basuh kita dengan air yang murni, kehidupan kita tidak akan pernah menjadi lebih putih dari salju. Kehidupan kita tidak akan pernah bisa menjadi lebih putih dari salju. Kehidupan kita akan seperti kirmisi ya. Seperti kirmisi, dosamu merah seperti kirmisi. Tapi keubahan terjadi waktu kita berperkara dengan Tuhan. Oh, Tuhan ubahkan dari warna kirmisi menjadi putih seperti salju. Tidak cukup itu. Tapi kita mau naik ke level yang lebih tinggi, menjadi putih seperti salju, tapi menjadi lebih putih dari salju. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita sekali lagi berdoa. Ya Tuhan, kami kembalikan firman Tuhan yang asalnya dari Tuhan, kembali pada Tuhan yang empunya firman.
Kiranya mereka yang mendengar, jemaat di rumah masing-masing yang mendengar, dan pemirsa sekalian dimanapun juga mereka berada, mereka boleh menyaksikan dan mendengar firman ini. Mereka boleh diberkati dan boleh alami keubahan dalam hidup ini. Tuhan, kami ingin menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh Tuhan. Tuhan tolong kami mau belajar menyenangkan Tuhan, kami mau belajar supaya benar-benar Tuhan bisa membanggakan kami di hadapan malaikat-malaikat Tuhan yang kudus. Tuhan dipermuliakan. Dengarlah doa kami ya Yesus. Kami kembalikan firman ini kepada Tuhan yang empunya firman. Dalam nama di atas segala nama, nama yang kami agungkan, kami sembah, kami tinggikan. Nama Yesus Kristus Tuhan kami yang kami kasihi. Sekarang jemaat Tuhan, mari kita akan bersama-sama naikkan doa syafaat. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami berdoa bagi pemerintah kami di pusat sampai ke daerah. Oh Tuhan, usaha pemerintah di tengah-tengah pandemi ini untuk meringankan beban daripada anak bangsa yang menderita karena pandemi ini. Tuhan mau tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan tolong kepada relawan-relawan Tuhan yang sudah gugur dalam dharma baktinya, dalam tugas mulianya. Tuhan perhatikan keluarganya. Oh Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Tangan kami kurang panjang, tangan Tuhan cukup panjang untuk menolong kami, terulur untuk kami. Kami sulit bagaimana caranya, tapi Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, dengarlah doa kami. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat yang ada jauh dari kami, yang ada di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Tuhan tolong mereka. Yesus, berikan kepada mereka rasa takut akan Tuhan, jauh dari orang tua, dari kami, tapi Tuhan dekat. Ya, itu sebabnya biar mereka juga belajar hidup akrab dengan Tuhan, dihindarkan dari dosa-dosa dunia dan keinginan-keinginan daging ini. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Biar tubuh kami dibasuh dengan air yang murni, tubuh yang banyak keinginannya ini. Tuhan, kalau tidak Tuhan basuh dengan air yang murni, kami akan menuruti keinginan tubuh ini. Tapi Tuhan mau tolong kami. Terima kasih untuk air yang murni yang boleh membasuh kami. Bukan campuran, bukan air jernih. Ya Tuhan, tapi air murni. Air jernih belum tentu murni. Boleh jadi tercampur, tapi air murni tidak tercampur apa-apa. Kami dibesarkan dengan susu yang murni, kami hidup dalam pengajaran yang murni. Tuhan tolong, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Sekarang jemaat boleh saya minta di rumah masing-masing bangkit berdiri untuk doa berkat. Terima kasih sebelumnya untuk kerelaan saudara mau bangkit berdiri. Tuhan juga hadir di tempat Anda berada. Ya Tuhan, izinkan sekarang hamba-Mu mohonkan doa berkat. Bagi jemaat di rumah masing-masing, bagi pemirsa dimanapun mereka berada. Izinkan pula hamba-Mu mengucapkan kata-kata berkat imam. Sekarang saudara, arahkan hati dan jiwamu pada Tuhan, arahkan pikiranmu pada Tuhan, arahkan pandanganmu pada Tuhan, arahkan telingamu pada Tuhan. Sekarang angkat hati dan jiwamu, angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berlimpah-limpah dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan memberkati kita sampai kita berjumpa pada kebaktian yang akan datang.